Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Didik Kurniawan di video materi pembelajaran untuk akuntansi biaya. Kali ini kita ada di part 2, bagian 2 untuk topik bahasan kita tentang job costing atau job order costing. Di video materi part atau bagian yang kedua ini kita akan membahas tentang bagaimanakah akuntansi atau pencatatan akuntansi dalam rangka untuk mewadahi semua proses bisnis atau transaksi yang menggunakan pendekatan job costing. Apa itu job order costing? Sudah kita bahas di video materi part yang pertama, sekaligus juga dengan membandingkan atau komparasi antara job costing dengan temannya, dengan versusnya, yaitu versus proses costing. Itu kita sudah bahas konsep dasarnya di bagian pertama video materi kita. Nah, khusus untuk bagian kedua video ini kita akan mengulas, kita akan membahas bagaimanakah accounting, bagaimanakah sisi akuntansi untuk perusahaan yang mengimplementasikan job order costing. Oke, kita mulai pembahasan kita. Oh ya, sebelum kita lanjutkan, bahwa untuk part 2 ini kita tidak berisi ilustrasi. Nanti ilustrasi atau contoh komprehensif mengenai perusahaan yang mengimplementasikan job costing, itu pencatatan akuntansinya seperti apa, akuntansinya itu nanti ada di video materi part atau bagian yang ketiga. Yang kita bahas di bagian kedua video ini adalah hanya konsep akuntansinya dulu. Sementara nanti pengimplementasian atas konsep akuntansi untuk job costing kita bahas, kita ulas di video materi part atau bagian yang ketiga. Oke ya. Pertama, bahwa kita sudah bahas dan kita sudah paham betul bahwa semua biaya produksi DM, DL, dan FOH itu endingnya, ujung-ujungnya pasti akan dibebankan ke produk akhir atau final product. Dan sebelum itu dibebankan biaya produksinya yang DM, DL, dan FOH itu, maka kemudian harus di-pool, dikelompokkan dulu, kemudian diukur besarnya berapa, lalu diakumulasikan. Karena DM, DL, dan FOH itu pengeluarannya, pembayarannya itu, penggunaannya itu tidak serta-merta, melainkan bertahap. Jadi harus diakumulasikan. Baru yang terakhir dibebankan atau assign to the final product. Nah, terkait dengan bagaimana pengakumulasian dan pembebanan biaya produksi ke produk akhir, kita sudah bahas kemarin bahwa ada dua pendekatan, yaitu job costing ataukah proses costing. Nah, kalau di dalam job costing, maka nanti DM, DL, dan FOH-nya itu harus diakumulasikan, dikumpulkan, dan lalu dibebankan untuk ke setiap per masing-masing job atau masing-masing pesanan atau masing-masing produk. Intinya adalah setiap produk atau setiap job, karena dia berbeda-beda speknya atau spesifikasinya, maka kemudian biaya produksi yang dibutuhkan itu berbeda-beda, maka nggak boleh dicampur, kan gitu. Seperti kemarin kita sudah contohkan bahwa misalkan Pak Agus pesan meja ke PT ABC, kemudian ada Pak Bambang pesan lemari ke PT ABC. Nah, meja dan lemari itu jelas biaya produksinya lain, beda. Kayu yang dibutuhkan lain, kemudian pengerjaannya pun juga beda, pengupahannya, bayarannya, dan factory overhead-nya juga berbeda-beda. Jadi nggak boleh digabung, harus dicatat langsung, diakumulasikan langsung ke setiap pesanan, yaitu meja kayu untuk Pak Agus, kemudian lemari kayu untuk Pak Bambang. Harus dicatat terpisah oleh PT ABC. Ya, tidak boleh dicatat secara gabungan. Nggak boleh, wong beda-beda. Maksudnya dicatat secara gabungan tuh bagaimana sih, Pak? Maksudnya gabungan itu adalah, oke, dalam satu bulan, misalkan direct material yang dipakai, yang dikonsumsi, misalkan 10 juta. Terus PT ABC ngerjain apa? Oh, ngerjain ada meja 1, kemudian lemari 1, dan kursi 1 misalkan, terus dibagi rata yang 10 juta ke 3 macam produk itu. Nah, itu nggak benar, itu keliru. Kenapa? Karena meja, kursi, dan lemari itu jelas distinct produk.
produknya beda-beda speknya, jadi nggak boleh yang kayak begitu itu kemudian catatannya digabung jadi satu terus dibagi rata, itu nggak boleh. Nah, itulah karakteristik dari job costing. Nah, kebalikannya kalau dengan proses costing yaitu dibagi rata. Itu kenapa? Karena produknya identik, produknya sama, ya mirip gitu loh, jadi langsung aja dibagi yang 10 juta tadi, nggak ada masalah. Beda dengan job costing, harus sendiri-sendiri, harus langsung dibebankan ke masing-masing produk atau pesanan. Oke, paham ya sampai di sini? Kemudian, dalam rangka untuk mewadahi pencatatan atas biaya produksi yang dimana harus dibebankan langsung ke setiap job atau pesanan atau produk ini, maka logikanya dibutuhkan suatu mekanisme catatan yang terpisah-pisah antara job yang satu dengan job yang lain, antara job A dengan job Z gitu, harus dipisahkan. Nah, rekapan catatan biaya per setiap produk yang ada di job costing, perusahaan yang menerapkan job costing itu catatannya, rekapannya disebut sebagai job cost sheet. Pak, tadi kan pembebanannya harus ke masing-masing produk, Pak. Masing-masing job, setiap job nggak boleh dicampur. Pak, berarti logikanya job cost sheet ini atau cost sheet singkatnya, ini berarti harus dipunyai atau dimiliki untuk setiap job atau produk dong, Pak. Jawabannya adalah yes, exactly, betul sekali. Bahwa setiap produk atau setiap job ini nanti punya job cost sheet-nya masing-masing. Nggak boleh dicampur-campur. Kalau tadi ada Pak Agus dan Pak Bambang, Pak Agus pesan meja, ya, maka itu nanti Pak Agus, pesanannya Pak Agus, yaitu meja kayu, itu punya job cost sheet sendiri yang untuk rekapan DM, DL, dan FOH-nya yang didedikasikan khusus untuk meja kayu. Demikian juga pesanannya Pak Bambang pesan lemari, dia punya job cost sheet sendiri, yang dimana job cost sheet-nya Pak Bambang itu untuk ngerekap juga, mencatat, mengakumulasikan biaya atas DM, DL, dan FOH, berapa yang digunakan untuk menghasilkan lemari kayu, kan gitu. Oke Pak, job cost sheet itu seperti apa sih Pak bentuknya Pak? Ya intinya itu cuma rekapan saja atas DM, DL, dan FOH. Oke, bentuknya seperti apa? Coba kita lihat, diambil dari bukunya Pak Carter. Ya, ini ceritanya, ini adalah job cost sheet. Ini ceritanya perusahaannya namanya adalah Rayburn Company. Ya, Rayburn Company. Ada perusahaan namanya Rayburn Company. Kemudian dia mencatatkan semua biaya produksi yang digunakan dalam rangka untuk menghasilkan satu produk, satu job. Nah, jobnya itu bernama job order number 5574. Ya, jobnya yang sedang dikerjakan oleh Rayburn Company adalah job untuk nomor 5574. Kemudian ini ada keterangannya, ada tanggal order sampai kemudian tanggal selesainya. Oke ya. Nah, tadi kita katakan bahwa yang namanya cost sheet atau job cost sheet itu berisi rekapan DM, DL, dan FOH. Kita lihat. Ya, yang pertama DM. Oh, DM ini pada tanggal 14 Januari untuk pesanan 5574 ini, ya. Ini dia punya konsumsi, ya. Dia mengkonsumsi DM sebesar 1420. Dengan kartu permintaan DM, kan DM kan nyimpennya di gudang raw material kan ya. Nah, ini bagian produksi minta pada tanggal 14 Januari minta nih. Kode permintaannya adalah 516, minta ke petugas penjaga gudang raw material. Untuk apa? Untuk dikeluarkan direct material sejumlah 1420 dolar. Oke, kemudian tanggal 17 minta lagi, dikeluarkanlah 780 dolar. Tanggal 18 minta lagi, dikeluarkanlah 310 dolar. Sehingga total direct material yang dikonsumsi, dibebankan, diakumulasikan, dan dibebankan untuk job 5574 adalah 2.510 dolar. Ini untuk komponen biaya DM, kan gitu. Kemudian, bagaimana untuk komponen biaya DL? Sama juga, tanggal 14 Januari, ini karyawannya bekerja sudah selama 40 jam. Kemudian diupah dibayar 320. Kemudian tanggal 15 Januari dibayar lagi, diupah lagi pekerjanya 256. Dan seterusnya sampai tanggal 18 Januari itu diupah
karyawan dalam rangka untuk menyelesaikan job 5574 diupah 384 dolar. Sehingga total direct labor yang diakumulasikan dan dibebankan untuk job 5574 adalah 1568 dolar. Itu direct labor. Kemudian FOH-nya bagaimana? Sama. Ya, FOH-nya bagaimana? Sama. Ini FOH-nya ternyata dia pakai based on machine hours. Oh, ini ceritanya job 5574 ini dia menggunakan tenaga mesin. Sehingga kemudian FOH-nya diatribusikan atau diacukan kepada jam mesin. Ini akumulasi jam mesinnya adalah 29,4 jam. Dikalikan tarifnya 40. Sehingga total factory overhead applied yang dihitung dan dibebankan, diterapkan untuk job 5574 adalah 1176 dolar. Oke ya. Nah, ini komponen DM, DL dan FOH-nya untuk job 5574 yang ini semuanya sudah dihitung ya. Mulai dari, kan ini seperti tadi sudah kita bahas ya, bahwa DM, DL dan FOH itu tidak serentak serta-merta langsung dibebankan ke produk. Tidak, ada secara bertahap gitu ya. Mulai dari tanggal 14, 15, 16, 17, 18 kan gitu. Ya. Oke. Nah, sekarang total biaya produksinya berapa, Pak? Nah, ini ada rekapannya di bawah nih ya. DM-nya tadi 2510, DL 1568, FOH applied-nya 1176. Sehingga total manufacturing cost atau total biaya produksinya adalah 5.254 dolar. Jadi 5.254 dolar ini adalah biaya produksi atau manufacturing cost dalam rangka untuk menghasilkan job 5574. Gitu ya. Kemudian kita lihat di samping yang di sini, coba kita lihat ya. Selling price-nya adalah 7.860. Oh, ternyata job 5574 ini ketika kemudian barangnya diserahkan kepada si pemesan, kepada si pelanggan, kemudian pelanggannya membayarkan uang sejumlah 7.860 dolar. Pak, berarti ada profitnya dong, Pak. Lah, yes, jelas ada profitnya. Uang selling price-nya adalah 7.860. Total manufacturing cost-nya adalah 5254. Nah, total manufacturing cost ini kan kemudian menjadi expired. Ingat lagi pembahasan kita di cost konsep kemarin. Ya, manufacturing cost ini barangnya ketika sudah jadi, ya ini kan FG. Kemudian ketika ini kemudian barangnya job 5574 diambil, diserahkan kepada konsumen, maka kemudian ini jadi COGS. Nah, ini selling price, total revenue berarti kan selling price dikurangi dengan COGS ini expired ya, manufacturing cost yang sudah expired ini akan menghasilkan gross profit. Ya, akan menghasilkan gross profit. Oke. Nah, di sini ada tambahan keterangan ini di bawah ini. Ada factory cost 5254. Factory cost ini manufacturing cost nih yang tadi, biaya produksi. Kemudian marketing expense related to job 5574 adalah 776 dan kemudian administration expense, administrating atau administration expense-nya 420. Ya, sehingga total operating cost, ingat bahwa operating cost itu adalah manufacturing cost ditambah non manufacturing cost atau ditambah SKA expense, totalnya adalah 6.450. Ini adalah total operating cost yang dibebankan dalam rangka untuk menghasilkan, bukan lagi menghasilkan ya, karena operating kan berarti juga sampai dengan barangnya dijual ya, sehingga angka 6.450 dolar ini merupakan biaya yang digunakan oleh Rayburn Company dalam rangka untuk membuat job 5574 dan plus menjual job 5574, produk yang dengan kode job 5574. Oke, sehingga profit ya, operating income ini tentunya profit di sini adalah income from operation atau operating income-nya adalah 1.410. Nah, ini profit 1410 ini adalah profit yang dihasilkan dari dalam rangka memenuhi pesanan produk dengan kode job 5574. Nah, dapat kita simpulkan ya, berarti dari atas ke bawah ini semuanya hanya related
only to job 5574. Loh Pak, berarti kalau ada job lainnya, katakanlah misalkan dengan kode job 6671 gitu Pak, berarti ini nanti punya job cost kayak gini sendiri dong Pak? Jawabannya adalah yes, exactly. Kenapa job 6671 itu harus punya job cost sendiri, atau job 8823 itu harus punya job sendiri, atau job 1000 dengan kode 10.000 itu punya job sendiri? Gitu loh. Kenapa? Karena ini tadi DM, DL, dan FOH-nya berbeda-beda. Loh, kenapa DM, DL, dan FOH-nya berbeda-beda jumlahnya atau nilainya? Karena spesifikasi barangnya itu beda. Loh, kenapa kok spek barangnya bisa beda? Lah, karena memang ini by order. Pelanggan atau konsumennya itu custom, beda-beda. Kepinginannya seperti apa itu beda-beda. Ada yang pengen meja, kursi, lemari, buffet kan gitu. Pun walaupun sama meja gitu ya, sama-sama meja, bisa jadi nanti DM, DL, dan FOH-nya berbeda. Lupa kenapa? Sama-sama meja kok beda Pak? Ya beda DL, dan FOH-nya. Kenapa? Karena yang satu pakai model itu yang konvensional, yang vintage gitu misalkan, yang ada ukir-ukirannya, lekuk-lekuknya. Yang satunya lagi pelanggannya minta, oh yang simple aja deh, gaya minimalis ini mejanya. Ya jelas beda itu nanti, at least paling tidak itu nanti upah tenaga kerjanya beda. Yang vintage dengan lekuk-lekuk ada ukir-ukirannya itu lebih mahal upah pekerjanya daripada yang polosan model minimalis gitu ya. Jadi karena by order, custom, speknya beda, maka biaya produksinya pun berbeda, sehingga butuh job cost atau cost masing-masing untuk setiap per masing-masing produk atau pesanan atau job. Nah, oke, itu tentang job cost. Berikutnya, agar supaya lebih detail pencatatan untuk setiap jobnya, karena ingat tadi jobnya kan beda-beda, produknya lain-lain, disarankan di samping ada ledger adalah buku besar ya. Ledger, setiap akun, ledger itu kan memuat setiap akun. Ada akun cash, akun receivable, inventory, and so on. Macam-macam. Ledger. Di samping ada ledger, disarankan juga ada subsidiary ledger. Subsidiary ledger. Kalau ini buku besar, ini adalah buku besar yang pendamping. Rinciannya. Maksudnya gimana Pak? Misalkan gini. Di ledger itu ada satu kelompok akun namanya work in process. Misal ya, ada satu kelompok akun namanya work in process. Nah, work in process ini kalau di job costing tentunya work in processnya kan ini ada beberapa macam produk atau job. Bisa katakanlah, oh ini ada work in process untuk job nomor 1, ada work in process untuk job nomor 2, ada work in process untuk job nomor 3. Nah, rincian dari masing-masing work in process yaitu DM, DL, dan FOH ke job 1, job 2, job 3 itu kan lain-lain, beda-beda. Nah, maka itu ada WIP, ledger WIP itu kemudian dirincikan lagi, di breakdown lagi ke subsidiary ledger. Jadi subsidiary ledger untuk akun WIP nanti kemudian ada WIP job 1, WIP strip job 2, WIP strip job 3. Nah, itu namanya subsidiary ledger. Kan tadi kan seperti sudah kita lihat di sini nih ya. Untuk job 5574 aja ini kan beda-beda nih DM-nya. Maksudnya sekuen pengambilan DM-nya, pembebanan DM-nya, akumulasi DM-nya itu kan beda-beda. Ya. Job 1, job 2, job 3 pun juga berbeda-beda. Ya, berbeda-beda jumlahnya. Nah, maka setiap pengambilan ini kan harus dicatat dan diakumulasikan. Nah, misalkan ngambil tanggal 14 Januari ngambil material sejumlah 1420. Ya ini langsung dibebankan ke WIP strip job 5574 kan gitu. Ada lain lagi misalkan tanggal 15 Januari misal itu ada mengambil raw material untuk dibebankan ke job 8813 sebesar berapa? $1.000 ya. $1.000 itu nanti akan dibebankan ke subsidiary ledger WIP strip 8813. Itu maksud dari subsidiary ledger. Ketika kemudian perusahaan yang menerapkan job costing itu dia punya subsidiary ledger, maka kemudian rekapan akumulasian dari biaya produksi yang bertahap itu dibebankan ke masing-masing job akan terpelihara gitu loh.
ya, nggak tercampur. Kalau di ledger ini kan cukup mewadahi satu akun saja, WIP, work in process, selesai. Itu di ledgernya. Tapi kalau di subsidiary ledgernya bisa dirinci lagi, kita dapat informasi lebih detail mengenai biaya produksi untuk setiap atau masing-masing job. Itu maksudnya seperti itu. Nah, berikutnya pencatatan akuntansi untuk job costing. Yang namanya proses produksi di perusahaan manufaktur itu kan mengubah raw material menjadi finished goods. Nah, pengubahan raw material menjadi finished goods itu, ya sekali saya ulang, pengubahan raw material menjadi finished goods itu kan di dalamnya itu ada transformasi atau ada konversi, ya, yaitu dari material atau raw material berubah jadi WIP. WIP, work in process, kemudian berubah menjadi finished goods. Kemudian finished goods dijual berubah menjadi COGS. Nah, di situ, di samping pada saat melaksanakan proses produksi itu ada aktivitas penambahan nilai, dan kemudian ketika menjual itu ada transfer of ownership, maka itu semua merupakan suatu transaksi ekonomis yang hukumnya wajib untuk dicatat secara akuntansi. Atau bahasa gampangnya itu harus di jurnal, tidak boleh tidak di jurnal. Hukumnya wajib harus di jurnal. Nah, pencatatan akuntansi atau penjurnalan akuntansi untuk job costing itu nanti disesuaikan dengan proses bisnis di manufacturing company tersebut. Disesuaikan dengan proses bisnis di manufacturing company tersebut. Yakni dimulai dari pembelian raw material atau material hingga ke pada saat produknya itu telah laku dijual kepada pelanggan. Artinya mulai dari hulu sampai hilir itu harus di-maintain catatannya. Ada jurnalnya masing-masing untuk setiap transaksi. Loh Pak, berarti kalau kemudian kayak yang contohnya di job cost-nya Rayburn ini tadi Pak, ketika kemudian misalkan tanggal 17 Januari dia itu meminta raw material nih, departemen produksi minta raw material dengan menggunakan kartu permintaan dengan nomor 531, dia minta raw material sejumlah 780, berarti ini harus dicatat dong Pak. Ada jurnalnya dong Pak. Jawabannya adalah yes, exactly. Ini harus dicatat. Kenapa? Karena ada kemudian job 5574 ditambahi nilainya. Ya, ditambahi nilainya, nilai DM sebesar 780. Dan itu harus direkap, dicatat, diakumulasikan yang $780 ini. Paham ya? Oke. Secara rinci coba kita lihat sekarang. Tadi saya katakan mulai dari hulu sampai hilir, yakni mulai dari pembelian material hingga ke hilirnya berupa penjualan produk yang job costing tadi. Kita lihat satu persatu. Pencatatan akuntansi untuk proses bisnis perusahaan manufaktur. Simpelnya, ini sekali lagi jangan dihafal, simpelnya mulai dari pembelian raw material sampai dengan penjualan finished good. Ini logik ya, jangan sekali-kali dihafal. Kita rincikan satu persatu apa saja transaksi yang harus kita jurnal secara akuntansi untuk di perusahaan manufaktur yang mengimplementasikan job costing ini. Yang pertama adalah saat pembelian material atau bahan baku. Perusahaan membeli material dari mana ya? Tentu saja dari supplier atau vendor. Maka ketika dia membeli raw material, ingat lagi seperti pelajaran di akuntansi dasar dulu, jurnalnya ya simple aja. Ya, yaitu materialnya pasti bertambah, artinya di debit, dia punya akun raw material atau material di debit bertambah, dan kemudian cashnya berkurang. Kalau tunai bayarnya, kalau pembayarannya secara non tunai gimana Pak? Ya akun payable di kredit. Paham ya? Nah, kalau kita refer atau acukan lagi ke pembahasan kita mengenai cost konsep, bahwa cost versus expense, maka kemudian ini merupakan pembentukan cost. Kemudian akan muncul cost of raw material, kan gitu, yang di debit. Cost of raw material. Apakah sudah ada expense? Belum. Ini belum ada expense. Paham ya sampai di sini ya? Ini yang pertama, pembelian material. Kemudian yang kedua, material itu tidak hanya dibeli. Kalau cuma dibeli tok gitu ya, didiemin aja ya nggak dapat profit, nggak mendatangkan profit, dan itu bertentangan dengan tujuan dari organisasi bisnis, ya nggak boleh. Oke ya, jadi raw material yang dibeli itu karena ini perusahaan manufaktur, maka terus harus diolah itu, harus dikonversi raw materialnya itu.
Nah, maka sedikit demi sedikit raw materialnya dipakai. Jadi ada pemakaian bahan baku. Pemakaian bahan baku ada dua sifatnya. Ada yang pemakaian bahan baku itu yang bersifat utama, yang disebut sebagai direct material, dan ada pemakaian bahan baku yang merupakan bahan baku pendamping atau penolong, yang itu merupakan indirect material. Oke, kita bahas dulu yang pemakaian bahan baku utama, direct material. Maka kemudian raw materialnya kan yang sudah dibeli ini kan pasti akan berkurang. Maka raw materialnya berkurang artinya raw materialnya di kredit. Oke, raw material di kredit. Kemudian kalau ada di kredit raw material, debitnya apa kan gitu pertanyaannya. Debitnya apa? Debitnya adalah work in process. Work in processnya bertambah. Loh Pak, kok debitnya work in process? Iya, karena kan ketika, nah ambil contoh lah, misalkan job 5574 di sini tadi, ketika tanggal 17 nih, ketika tanggal 17 Januari dia ngambil raw material sebanyak 780, apakah barangnya ini sudah selesai, sudah jadi diolah atau diproses? Jawabannya adalah belum. Kalau dia belum selesai diproses, belum paripurna diolah, maka kemudian akunnya apa? Kemarin kita sudah bahas di cost konsep tentang aliran fisik barang dan aliran biaya. Kalau barangnya belum selesai diolah atau diproses, maka diwakili oleh akun yang bernama work in process, sehingga 780 ini menambah work in process. Oke, jadi jurnalnya untuk pemakaian bahan baku utama berupa DM adalah raw materialnya berkurang, sementara work in processnya bertambah. Raw material di kredit, work in processnya di debit. Nah, kemudian muncul pertanyaan gini, loh Pak, ini kan direct material, bahan baku utama. Loh Pak, kenapa kok kemudian debitnya itu bukan direct material Pak? Kenapa debitnya bukan direct material, melainkan malah WIP? Oke, saya jelaskan ya. Jadi tidak ada akun yang bernama direct material. Ini kita sudah bahas di video materi mengenai cost konsep, sudah kita bahas. Tidak ada akun namanya direct material. Perhatikan, ketika material yang dibeli dari vendor ini disimpan di gudang bahan baku, nama akunnya adalah raw material atau material. Oke, ngerti ya? Dan kemudian departemen produksi ketika dia mengolah barang, mengolah raw material maksudnya, menjadi finished goods, ketika dia belum selesai proses pengolahannya, itu diwakili oleh akun yang namanya work in process. Jadi artinya ketika raw material diambil dari gudang bahan baku, kemudian dipegang di sini maksudnya diolah oleh departemen produksi, maka ada pergerakan, ada konversi, perubahan dari raw material akan berubah menjadi work in process. Tidak kemudian raw material berubah menjadi direct material, tidak begitu ya, nggak begitu. Sehingga akun direct material itu tidak ada. Jadi tidak ada akun yang bernama direct material. Paham ya? Oke, ini pemakaian bahan baku utama. Kemudian yang ketiga, transaksi berikutnya, aktivitas berikutnya adalah pembayaran upah tenaga kerja langsung atau direct labor. Nah, ini raw materialnya kan diolah atau diproses. Nah, terus pemrosesan itu membutuhkan tenaga kerja atau labor. Maka labornya tidak gratisan dibayar. Maka ada aktivitas pembayaran upah bagi si tenaga kerja. Kalau yang namanya pembayaran, maka kemudian cashnya pasti berkurang di kredit. Dan kemudian debitnya apa? Debitnya adalah work in process. Lagi-lagi sama penjelasannya seperti yang sebelumnya tadi, bahwa inventory yang berada di bagian produksi atau departemen produksi yang belum selesai, itu nama akunnya adalah work in process. Jadi ketika kemudian ada biaya konversi berupa direct labor yang ditambahkan oleh departemen produksi, maka pencatatannya adalah WIP bertambah di debit, kemudian cashnya berkurang di kredit. Itu transaksi aktivitas ekonomis nomor 3. Berikutnya, DM dan DL sudah dibebankan. Selanjutnya adalah pembebanan biaya overhead.
atau FOH. Bagaimana pembebanannya Pak? Sama juga, WIP-nya bertambah di debit, kemudian kreditnya adalah akun FOH bertambah. Nah, ini berbeda dengan DM dan DL. DM akunnya raw material, DL akunnya adalah cash, kan gitu. Nah, kalau FOH ada akun sendiri namanya FOH control atau FOH applied atau applied FOH. Ya, lupa kok ada dua, ada FOH control, ada applied FOH. Nah, nanti di bawah kita jelaskan. Ya, yang jelas intinya di sini ada akun tersendiri namanya FOH. Jadi khusus untuk biaya overhead itu ada akun namanya FOH. Pak, kenapa DM, DL nggak ada akunnya, sementara FOH kok ada akunnya Pak? Kan toh barangnya sama Pak. Barangnya kalau masih di departemen produksi belum selesai, nama barangnya WIP lah. Ini WIP ada di sini Pak. Kenapa kemudian ini ada akun FOH? Jawabannya gini, kalau DM dan DL ini sudah punya akun sendiri, ya sudah punya akun sendiri, sementara FOH tidak. Nah, FOH, ingat bahwa FOH itu kan komponen biaya yang masuk ke FOH itu kan macam-macam. Ada depreciation, ada listrik, ada sewa, ada indirect material, ada mandor, indirect labor, air, kemudian telepon, komunikasi gitu ya. Ini macam-macam itu. Nah, itu semua macam-macam itu akunnya tuh wah macam-macam itu. Depreciation ya akunnya depreciation kan gitu. Akun terkait dengan sewa ya prepaid rent kan gitu. Akun terkait dengan air ya utilities. Akun terkait dengan listrik, electricity expense, wah itu akunnya banyak. Nah, karena akunnya banyak untuk yang FOH, beda dengan yang tadi ya, raw material, direct material dan direct labor. Kalau direct material cuma satu, raw material, direct labor ya cash. Atau kalau belum dibayar, salary payable kan gitu. Cuma satu itu aja. Tapi kalau FOH, wah ternyata banyak. Maka kemudian FOH yang akunnya banyak itu harus di-pool, harus dikumpulkan. Nah ini, harus di-pool atau harus dikumpulkan kemana? Ke satu akun, ditampung, diwadahi di satu akun yang bernama FOH. Itulah alasannya kenapa tidak ada akun DM dan DL sementara ada akun FOH. Padahal DM, DL, dan FOH itu sama-sama merupakan biaya produksi atau manufacturing cost gitu. Itu penjelasannya. Jadi kenapa kok ada akun FOH tapi tidak ada akun DM dan DL? Paham ya sampai sini ya? Oke, jadi pembebanan biaya overhead bagaimana Pak? WIP-nya bertambah, akun FOH-nya bertambah. WIP bertambah di debit, FOH bertambah di kredit. Ya, FOH yang bertambah di kredit. Tentu saja ini FOH-nya nanti kalau dia itu pakai sistem perhitungan atau tarif, maka applied FOH. Ya. Oke, ini yang keempat. Kemudian yang kelima, pemakaian bahan baku pendamping atau indirect material. Dan ingat, kita sudah bahas bahwa selain dia punya bahan baku utama ini produknya, maka perusahaan manufaktur itu juga membebankan bahan baku yang sifatnya penolong atau pendamping, bukan utama, yang disebut sebagai indirect material. Nah, ingat indirect material ini kan bagian dari factory overhead. Maka kemudian ketika ada pemakaian atau pembebanan IM, indirect material, maka jelas akun FOH-nya yang bertambah dan kemudian raw materialnya berkurang. Ingat raw material tadi, indirect material masuk di raw material. Ya, kemudian raw materialnya berkurang karena dipakai nih sebagai IM, ya sebagai indirect material. Ini yang kelima, pemakaian indirect material. Kemudian yang keenam, pembayaran upah tenaga kerja tapi yang sifatnya tidak langsung seperti mandor, katakanlah demikian, atau quality checker. Nah, ini merupakan indirect labor. Indirect labor bagian dari FOH, lagi-lagi adalah ini bagian dari FOH. Maka kemudian jurnalnya adalah akun FOH-nya bertambah dan kemudian cash-nya berkurang. Lupa kok beda ya Pak? Kalau yang tadi bahan baku pendamping, di sini raw materialnya berkurang. Lah iyalah. Indirect material ini kan ada wujud barangnya, akunnya jelas raw material. Kalau ini melakukan pembayaran indirect labor,
maka akunnya ya jelas bukan raw material kan gitu. Akunnya adalah cash, wong bayar kan jelas pakai cash. Nggak mungkin bayar kok pakai yang lainnya gitu loh. Kalau dia bayar upah tenaga kerja itu pakai cash, maka cashnya berkurang. Ini transaksi ke-6. Lanjut, transaksi ke-7, pembayaran atau pembebanan biaya overhead lainnya. Pembayaran atau pembebanan biaya overhead lainnya, maka kemudian akun FOH-nya bertambah. Ya, akun FOH-nya bertambah. Loh, ini kan akun FOH-nya bertambah. Kalau yang ini Pak, berarti di debit dong Pak, akun FOH-nya bertambah. Iya. Ini di debit. Ya, ini di debit. Nah, akun FOH-nya ini bertambah Pak, yang di debit ini. Kalau yang ini tadi yang IM dan IL kan jelas nih Pak, kreditnya ada RM, yang IM, kemudian IL ada cash kreditnya. Nah, terus kalau ini kok nggak ada kreditnya Pak, yang pembebanan biaya overhead lainnya ini kok nggak ada kreditnya? Jawabannya adalah karena kan tadi sudah saya sebutkan ya, sudah kita bahas di sebelumnya tadi bahwa akun FOH itu, komponen dari biaya FOH itu kan banyak. Nah, akunnya itu banyak. Kalau depreciation ya jelas nanti accumulated depreciation kan gitu yang ditaruh di kredit. Kalau dia itu merupakan biaya listrik gitu Pak, kalau listrik kan berarti dibayar. Nah, nanti kreditnya cash kan gitu. Itu berbeda. Ya. Itu berbeda, berlainan itu ya. Berlainan. Oke. Ngerti ya sampai di sini ya? Oke. Jadi ini adalah sehingga di sini yang ini kreditnya ini enggak saya tulis, enggak kita tulis di sini. Kenapa? Karena macam-macam. Ya, macam-macam. Jadi nggak bisa kita tulis. Kalau yang IM dan IL ini kan khusus. Kalau IM ya berarti raw material berkurang. Kalau IL berarti ya cash berkurang kalau sudah dibayar. Kalau belum dibayar apa Pak? Ya masih terutang payable kan gitu. Selesai. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, ini yang nomor 7. Kemudian yang nomor 8. Produknya selesai. Nah, ini seperti kita sudah bahas di video materi sebelumnya, bahwa di part sebelumnya, bahwa ketika satu raw material itu diolah, diproses, lama-kelamaan kan akhirnya akan menjadi selesai. Artinya percentage of completion-nya itu menjadi 100%, sama dengan 100%. Nah, kalau kemudian barangnya selesai diolah atau diproses, maka kan akunnya itu akan berganti atau berubah. Ya, akunnya akan berganti atau berubah. Yang tadinya awalnya itu WIP karena belum selesai diproses, kemudian sekarang karena sudah selesai diolah atau diproses, maka akan berubah menjadi finished goods atau FG. Itu akunnya akan berubah. Loh Pak, kalau begitu harus dicatat dong Pak, perubahan akun itu. Iya, harus dicatat. Ya sama aja seperti tadi yang nomor 1 ini, cash berubah menjadi raw material kan dicatat. Maka kemudian ketika penyelesaian produk, yaitu WIP-nya berubah jadi FG, ini juga harus dicatat. Sehingga pencatatannya simpel aja, FG-nya bertambah di debit, kemudian work in process-nya berkurang di kredit. Paham ya? Itu simple. Kemudian yang terakhir, ujung-ujungnya dari perusahaan manufaktur ini, ujung tombaknya atau hilirnya adalah berupa penjualan produk. Ya, produk yang sudah selesai diolah ya harus dijual. Kalau nggak dijual ya dari mana perusahaan manufaktur ini bisa mendapatkan profit kan? Nggak bisa, maka harus dijual. Penjualan produk ya jurnalnya simple, sama seperti jurnal penjualan yang biasa saja yang kita pelajari di akuntansi dasar, yaitu FG-nya berkurang, finished goods-nya berkurang, otomatis dikredit, dan kemudian ingat debitnya adalah COGS. COGS-nya bertambah di debit, bukan cash loh ya, bukan cash. Loh Pak, kan ini kalau ngejual produk, ngejual barang kan berarti cashnya bertambah. Berarti ini FG-nya berkurang di kredit, kemudian debitnya cash dong Pak bertambah. Oh bukan begitu. Ingat ya, ini ada 2 set karena perusahaannya ini menggunakan perpetual inventory system, berarti ada 2 set jurnal. Yang pertama adalah set jurnal FG di kredit, COGS di debit. Ini untuk apa? Ini untuk menjelaskan bahwa ini loh expense-nya sudah expired dan inventory-nya, FG-nya ini sudah bukan lagi menjadi milik perusahaan. Oke ya, ini set jurnal yang pertama. Kemudian set jurnal yang kedua tentunya adalah baru
cash di debit, dan kemudian kreditnya adalah sales. Cash di debit, kreditnya sales. Itu untuk menjelaskan apa? Memuat informasi apa? Memuat informasi bahwasanya sudah terjadi transaksi penjualan secara tunai kalau debitnya cash. Transaksi penjualan secara tunai sehingga cashnya di debit bertambah, kemudian kreditnya adalah akun sales atau sales revenue. Sama aja. Jadi ada 2 set jurnal. Kenapa 2 set? Karena perusahaan ini menerapkan perpetual inventory system. Biasanya, umumnya perusahaan itu menggunakan perpetual inventory system, kan gitu. Jarang yang menggunakan, apalagi sekarang, zaman sekarang, jarang yang menggunakan periodic inventory system. Paham ya? Apa itu Pak perpetual periodic? Nah, itu kalau itu buka lagi di pelajaran akuntansi dasar. Oke, sampai di sini dari hulu ke hilir semuanya kita sudah bahas transaksinya. Berikut juga dengan bagaimana pencatatan atau penjurnalannya. Paham ya? Oke. Nah, kita lanjut perjalanan kita. Terkait dengan pencatatan akuntansi untuk biaya produksi, yaitu DM, DL, dan FOH, itu nanti akan terdapat 3 metode costing. Lupa, ini kok ada 3 metode lagi Pak. Ini apa ini Pak? Oke, saya jelaskan dulu. Jangan sampai kemudian pusing atau mumet ya. Ini konteks pembicaraannya lain atau berbeda. Kalau kita berbicara job costing versus proses costing, itu konteks pembicaraannya adalah dalam hal pengakumulasian dan pembebanan biaya produksi. Nah, sekarang ini yang akan kita bicarakan adalah mengenai pencatatan akuntansi dan pengukuran dari items biaya produksi. Saya ulang, yang akan kita bicarakan ini terkait dengan pencatatan akuntansi dan pengukuran. Ya, pengukuran atas items biaya produksi, yaitu DM, DL, dan FOH. Jadi pencatatan akuntansi untuk biaya produksi, khusus untuk biaya produksi ini, maka akan ada 3 pendekatan atau metode. Ada yang namanya actual costing, kemudian normal costing, dan standard costing. Pak, apakah actual, normal, dan standard costing ini hanya ada untuk perusahaan manufaktur? Jawabannya adalah iya. Loh Pak, kenapa bisa begitu? Jawabannya simpel aja. Lah kan ini kan berbicara tentang DM, DL, dan FOH. Yang ada akun DM, DL, dan FOH hanya perusahaan manufaktur. Perusahaan dagang dan perusahaan jasa enggak, tidak ada DM, DL, dan FOH. So, sehingga actual, normal, and standard costing ini berbicara untuk di perusahaan manufaktur. Oke, kita lihat satu persatu apa itu actual costing, normal costing, dan standard costing. Yang pertama actual costing. Based on actual costing, maka nanti semua biaya produksi yaitu DM, DL, dan FOH-nya akan diukur dan dicatat berdasarkan nilai real atau actual atas biaya yang dikeluarkannya. Maksudnya bagaimana Pak? Maksudnya gini, ketika direct material yang dipakai itu secara aktual realnya misalkan 300.000, ya sudah dicatatnya 300.000. Itu. Ketika real pembayaran cash yang dibayarkan sebagai upah tenaga kerja itu totalnya 500.000, maka angka yang akan dicatat untuk komponen biaya DL-nya secara akuntansi, angka yang akan dibubuhkan pengukurannya adalah sebesar 500.000 rupiah. Demikian pula dengan FOH, ini juga based on actual. Jadi di total biaya listriknya berapa, air berapa, telepon berapa, penyusutannya berapa, di total semua realnya berapa. Nah itulah yang dicatat dibebankan untuk FOH under actual costing. Maksudnya seperti itu. Itu actual costing. Nah, financial accounting itu semuanya based on actual costing. Jadi kalau di financial accounting, akuntansi keuangan, nggak ada sebenarnya istilah actual, normal, dan standar. Karena, kenapa? Karena financial accounting atau akuntansi keuangan semuanya harus based on actual. Oke, loh Pak, tapi kok ini ada 3 actual, normal, dan standar? Nah, karena kita berbicara untuk manajemen accounting atau cost accounting. Nah, kalau manajemen accounting, cost accounting itu berbeda dengan financial accounting. Ya, jadi kalau perusahaan mau menggunakan
selain actual costing boleh sah-sah saja, tidak ada masalah, under cost costing atau cost counting atau management accounting, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah loh Pak. Kalau financial accounting kan itu tujuannya adalah untuk reporting eksternal users, dan itu ada standarnya, ada standar akuntansi keuangan. Lah kalau perusahaan ini nanti kemudian mau mereport atau melaporkan laporan keuangan ke eksternal user juga kan Pak? Iya betul, ke eksternal user. Berarti kan harus pakai actual Pak, nggak mungkin pakai normal dan standar Pak. Jawabannya betul, harus pakai actual. Nah kalau sudah pakai misalkan standar costing terus bagaimana Pak? Nggak ada masalah, tinggal di adjust aja di ending periode. Ya, di ending period pasti akan ada adjustment. Adjustmentnya itu fungsinya nanti memulihkan agar kemudian balik lagi pada hakikatnya sebenarnya pencatatannya secara actual. Itu ya, itu ada mekanismenya gitu ya. Oke, itu actual. Kemudian yang kedua, normal costing. Kalau under normal costing, maka DM dan DL akan diukur dan dicatat berdasarkan nilai actual. Jadi sama nih kayak yang actual costing nih, DM dan DL-nya akan dicatat, diukur dan dicatat berdasarkan nilai actual yang dikeluarkan atau dibayarkannya berapa. Sementara, nah ini yang beda, sementara factory overhead-nya itu akan dicatat, diukur dan dicatat berdasarkan penggunaan satu tarif tertentu atau disebut sebagai predetermined FOH rate. Predetermined FOH rate, tarif FOH yang ditetapkan atau disetting di awal. Bedanya, oh Pak, berarti kalau normal costing bedanya hanya di FOH saja dong Pak? Yes, exactly. Kalau normal costing itu FOH-nya based on predetermined FOH rate, yaitu tarif dikalikan basis. Ya, sekali lagi, tarif dikalikan basis. Itu nanti FOH-nya. Loh Pak, kalau begitu, kalau ini pakai tarif Pak, tarifnya itu sudah ditetapkan di awal, berarti kan bisa jadi nanti ini akan berbeda Pak antara FOH yang real. Berarti kan ada FOH real juga toh Pak ini Pak? Iya betul, ini ada FOH real. Berarti ada dua macam FOH dong Pak? Ya, ada FOH yang real, actual. Misalkan indirect labor, real dibayarkannya berapa gitu loh. Ya. Kemudian ada di samping ada real, actual, ada juga yang based on hitung-hitungan berdasarkan computation atau hitung-hitungan. Ya, hitung-hitungannya ini menggunakan tarif yang sudah ditetapkan di awal, predetermined FOH rate. Berarti mungkin dong Pak antara FOH yang berdasarkan hitung-hitungan dengan FOH yang berdasarkan actual real Pak dibayarkan atau dibebankan itu kemudian ada selisih atau gap. Yes. Bisa jadi beda. Gitu ya. Bisa jadi berbeda. Oke. Nah, bagaimana treatmentnya? Nanti kita bahas lagi. Jadi intinya kalau normal costing itu DM dan DL-nya based on actual, sementara FOH-nya based on tarif. Predetermined FOH rate. Yaitu tarif dikalikan basis. Hitung-hitungannya ini adalah tarif dikalikan basis. Tarif dikalikan basis maksudnya kayak gimana Pak? Ya simpelnya kayak kita kalau membayar parkir gitu loh ya. Parkir itu kita parkir nih. Ya, pergi ke mall kemudian parkir motor katakanlah misalkan. Parkir motor itu ada tarifnya, ditulisi atau di gerbang itu ada tarifnya. Misalkan tarif parkirnya adalah Rp 2000 per jam. Itu tarif. Ya, saya ulang, tarifnya Rp 2000 per jam. Nah, yang namanya tarif itu satuannya harus lengkap. Di depannya ada Rp, kemudian di belakangnya ada per jam. Kalau kemudian kita ditanya tarif parkir berapa? Oh, Rp 2000. Kan kita bingung dan kita was-was. Waduh, Rp 2000 itu per apa ya gitu. Kalau itu namanya nggak jelas, itu salah. Itu namanya bukan tarif itu yang kalau cuma Rp 2000 tok. Ya, kan kita bingung. Kalau misalkan pas kita keluar parkir bayar gitu. Kemudian bayar 2000, paling juga 2000. Kemudian si tukang parkirnya bilang, "Mas, ini kurang ini." Loh, Pak, kok bisa kurang? Itu kan 2000. Kan saya parkir cuma 30 menit. Kemudian Masnya bilang, "Loh, Pak, ini tarifnya itu Rp 2000 per 15 menit." Oh, lah itu kan karena geseh, karena nggak jelas tadi. Yang namanya tarif itu satuannya harus lengkap. Nanti kalau satuannya nggak lengkap, nggak jelas ya kejadiannya kayak gitu loh. Itu ya
Itu maksudnya tarif dikalikan basis, ya, basis. Nah, kalau yang di tarif parkir tadi, yang parkir tadi gitu ya, tarifnya itu yang Rp 2.000 per jam. Nah, basisnya apa? Basisnya adalah lamanya parkir kan gitu ya. Lamanya parkir, jam parkirnya itu merupakan basis. Nah, kalau misalkan kita parkir 1 jam pas gitu ya, berapa biaya yang dibayarkan? Ya Rp 2.000 per jam dikalikan 1 jam. Jam dan jamnya dicoret, maka satuannya nanti satuan besaran parkir yang harus dibayarkan adalah tinggal Rp 2.000. Paham ya? Ini normal costing. Berikutnya yang ketiga adalah standard costing. Ya, standard costing. Nah, kalau standard costing ini nanti full semua biaya DM, DL dan FOH-nya diukur dan dicatat berdasarkan tarif tertentu yang sudah ditetapkan atau disetting di awal periode. Sekali saya ulang bahwa kalau standard costing itu semuanya full DM, DL dan FOH-nya diukur dan dicatatnya itu based on tarif. Ya, based on tarifnya. Tarifnya itu pasti yang namanya tarif sudah ditetapkan di awal dong. Ya nggak ada yang namanya tarif kok itu kemudian ditetapkannya di belakangan. Nah, itu bahaya, nanti bisa geseh nanti ya kalau diterapkannya di belakangan. Orang bisa semena-mena kemudian beda-beda tarifnya. Nah, itu nggak boleh. Yang namanya tarif itu single. Ditetapkannya harus di awal. Nah, jadi DM, DL dan FOH-nya ini semuanya ditetapkan, dihitung, diukur, kemudian dicatat based on tarif atau rate. DM dan DL itu nanti ada standarnya yang disebut sebagai standard rate, yaitu standard rate dikalikan basis quantity, hasil angkanya. DL juga demikian, standard rate dikalikan basis quantity. Nah, FOH-nya sama dengan yang di normal costing. Ya, pakai predetermined FOH rate, yaitu tarif dikalikan basis. Nah, bagaimana Pak ini standard costing? Nah, standard costing ini secara lebih lengkap. Ya, secara lengkapnya itu ada nanti dipelajari di akuntansi biaya 2. Kalau di bukunya Pak Charter itu ada di chapter 18 dan chapter 19. Ya, chapter 18 dan chapter 19. Maka kita tidak akan bahas ini secara panjang lebar. Kalau ada yang curious gitu ya, pengen tahu betul apa sih standar costing itu bagaimana, silakan juga kalau mau melihat di video materi, ada video materinya di kanal YouTube saya untuk chapter 18 dan 19 berbicara tentang standard costing. Ada beberapa video, kalau nggak salah 7 part atau 8 part video yang membahas tentang standard costing. Oke, tapi saya tidak sarankan untuk melihat itu ya, karena untuk kalau belajarnya baru sampai di job costing, itu ilmunya belum nyampe untuk belajar standard costing. Oke, whatever. Nah, yang akan kita pelajari dan kita terapkan di kesempatan kali ini ketika kita membahas job costing itu adalah hanya sampai ke normal costing. Ya, sampai normal costing. Lupa actual costing apakah sudah kita pelajari? Oh, sudah. Actual costing sudah dipelajari ini. Ketika kita sampai membahas di pelajaran akuntansi biaya, tentunya sebagai prasyarat 1 tahun itu sudah belajar akuntansi pengantar. Nah, akuntansi pengantar itu semuanya actual costing. Jadi tanpa disadari kita sudah belajar actual costing. Jadi ini nggak usah dibahas lagi. Nah, sekarang di job costing ini akan kita bahas di akuntansi biaya 1. Nah, ini sekarang ini yang akan kita bahas, yaitu di dalam job costing atau job order costing. Nah, ini standar costing ini nanti di akuntansi biaya 2 yang lebih advance. Oke. Coba sekarang kita lihat ilustrasi khusus untuk FOH. Predetermined FOH rate. Kan tadi saya bilang bahwa normal costing ini akan kita terapkan untuk sekarang ini ketika kita membahas job costing atau job order costing. Maka kita fokus ke predetermined FOH rate. Apakah itu, bagaimanakah itu predetermined FOH rate? Tadi sudah saya sampaikan bahwa predetermined FOH rate itu pasti disusun di awal periode, disusun, dibuat dan ditetapkan di awal periode. Misalkan ada tarif FOH, tarif FOH-nya bunyinya adalah Rp 2.000 per jam mesin. Nah, ini misalkan gini, Rp 2.000 per jam mesin. Nah, ini FOH-nya ternyata didasarkan kepada jam mesin.
Pak, apakah FOH itu bisa didasarkan selain kepada jam mesin, Pak? Jawabannya adalah sangat bisa sekali. Contohnya misalkan selain jam mesin, jam tenaga kerja langsung atau direct labor hour. Bisa nggak, Pak? Oh, bisa. Sangat bisa sekali dan nggak ada masalah. Ya, ini hanya contoh saja. Jadi tarif FOH-nya adalah Rp 2.000 per jam atau Rp2.000 per jam. Nah, Rp 2.000 atau pembilangnya ini ya, pembilangnya ini disebut sebagai besaran tarif FOH Rp 2.000. Yang penyebutnya per jam mesin ini disebut sebagai basis atau dasar alokasi FOH. Jadi tarif FOH yang Rp2.000 per jam mesin ini basis atau dasar penarifannya adalah jam mesin. Oke ya. Besaran tarif untuk pembebanan FOH adalah Rp2.000 per setiap 1 jam pemakaian mesin. Ini cara membacanya. What is the meaning of Rp 2.000 per jam mesin? Maksudnya adalah besarnya tarif yang harus dibayarkan untuk FOH adalah Rp 2.000 per setiap 1 jam pemakaian mesin. Basis atau dasar yang digunakan untuk menentukan besarnya FOH dalam hal ini adalah jam mesin yang ini. Nah, FOH akan dihitung dan diukur nilainya dengan menggunakan tarif di atas yang ini, tanpa memperhatikan nilai FOH real atau actual yang terjadi. Jangan pedulikan realnya berapa, enggak. Tapi nanti pencatatannya, pengukurannya, dan pencatatan akuntansi untuk pembebanan FOH-nya akan didasarkan kepada tarif FOH yang ini. Realnya, saya ulang, realnya berapa atau actualnya berapa itu tidak dibebankan. Ya, tidak dicatat untuk pembebanan FOH. Ya, tapi itu nanti ada jurnalnya enggak, Pak? Ada, tapi tidak dibebankan ke produk. Ya. Oke, kemudian besarnya nilai FOH dihitung dengan mengalihkan jumlah jam mesin actual terpakai dikalikan dengan tarif FOH tersebut. Tadi kan basis atau dasar alokasinya adalah jam mesin. Misalkan ada perusahaan itu dia ini contohnya di bawahnya. Misalkan aktualnya jam mesin terpakai atau mesinnya beroperasi selama 100 jam misal. Di periode ini mesinnya beroperasi selama 100 jam. Maka besarnya FOH yang dibebankan ke produk adalah sama dengan 100 jam mesin, bukan jam tenaga kerja langsung ya. Jadi ada jam tenaga kerja langsung, ada jam mesin. Kalau jam mesin itu berarti mesinnya beroperasi selama berapa jam. Kalau jam tenaga kerja langsung, oh berarti buruh atau labor tenaga kerja utamanya itu telah bekerja selama berapa jam, itu namanya direct labor hours atau DLH, jam tenaga kerja langsung. Jadi besarnya FOH yang nanti akan dibebankan ke produk dengan contoh ini, maka 100 jam yang ini, 100 jam dikalikan dengan tarifnya yaitu Rp 200 per jam mesin. Sehingga ketemunya FOH yang akan dibebankan adalah Rp200.000. Nah ini kan jam mesin yang ini dicoret, ini juga dicoret, kan satuannya tinggal Rp, yaitu Rp 200.000 ya, Rp 200.000 rupiah. Paham ya sampai di sini ya? Ini sekilas tentang penggunaan predetermined FOH rate, tarif FOH yang sudah disetting, ditetapkan di awal. Oke ya. Nah sekarang, jika perusahaan itu menerapkan normal costing, maka nanti akan terdapat dua macam FOH. Saya ulang, jika perusahaan itu menerapkan atau mengimplementasikan normal costing, maka nanti akan ada dua macam FOH. Akun FOH-nya ada dua. Yang pertama adalah disebut FOH control, dan yang kedua disebut applied FOH atau FOH applied. Nah, yang FOH applied itu adalah FOH yang berdasarkan hitung-hitungan yang ini tadi. Ini disebut sebagai applied FOH yang berdasarkan hitung-hitungan. Nah, hitung-hitungannya ini bukan mencerminkan kondisi real, bukan. Loh Pak,
Ini kan ini kondisi realnya Pak, itu jam mesin yang dipakai kan 100, ini kan real toh Pak? Iya, ini real ya, ini adalah real, betul ya, betul, ini real. Namun ini dia pakai tarif, ini tarif nih, ini rate, maka kemudian real dikalikan dengan tarif itu tetap namanya adalah applied FOH atau FOH applied. Nah, temennya atau lawannya dari applied FOH itu adalah FOH control. Nah, kalau FOH control ini adalah FOH yang betul-betul real, actual dikeluarkan. Ya, real, actual dikeluarkan. Oke. Nah, kalau yang FOH control ini ada catatannya. Bukan berdasarkan perhitungan. Enggak, ini enggak pakai hitung-hitungan. Udah, kalau misalkan upah tenaga kerja yang tidak langsung atau indirect labor, kalau berdasarkan standar dibayarnya itu misalkan 1 juta, tapi real yang dibayarkan sebagai upah kepada mandor taruhlah misalkan 1.500.000. Nah, 1 juta yang berdasarkan hitung-hitungan itu applied FOH, kemudian 1.500.000 bener-bener real uang yang dibayarkan kepada si mandor itu merupakan FOH control. Jadi belum tentu bahwa FOH yang real, FOH control ini itu nanti akan sama dengan hitung-hitungan based on tarif atau applied FOH. Belum tentu sama. Seringnya berbeda. Ya, seringnya berbeda. Gitu ya. Itu applied FOH atau FOH applied dan versus FOH control. Coba kita lihat lebih detail lagi apa itu FOH applied dan FOH control. FOH applied terlebih dahulu. FOH applied itu merupakan FOH yang bersifat hitung-hitungan. Ya, hitung-hitungan yang tadi nih, yang kayak begini nih. Nah, hitung-hitungan. Tidak ada kas keluar atau tidak ada beban yang terjadi. Artinya itu ya kalau tadi loh yang mandor tadi itu loh ya. Hitung-hitungan yang 1 juta itu tadi, itu kan tidak berdasarkan cash yang dibayarkan, enggak. Tapi udah langsung dihitung aja based on tarif. Udah selesai, ketemu 1 juta. Nah, realnya, perkara realnya 1.500.000 itu nggak ada urusan dengan FOH applied gitu. Karena itu bukan FOH applied, yang 1.500.000 itu adalah FOH control. Itu maksud dari FOH yang bersifat hitung-hitungan, nggak perlu memperhatikan kas yang keluar atau pembebanannya realnya berapa, nggak usah direken gitu ya, nggak usah diperhatikan. Berbeda dengan FOH applied, kalau FOH control ini merupakan FOH yang bersifat aktual atau real terjadi. Artinya betul-betul ada cash yang dikeluarkan. Nah, kalau FOH control itu dicatatnya real berdasarkan cash yang dikeluarkan atau dibebankan. Seperti tadi, 1 juta itu adalah hitung-hitungan FOH indirect labor. Dicatat 1 jutanya di sini. Namanya FOH applied. Kalau 1.500.000 itu based on real, jumlah lembaran uang kas yang dibayarkan kepada indirect labor, kepada mandor sebagai indirect labor. Itu merupakan real, actual. Nah, itu disebut sebagai FOH control gitu. Oke. Berikutnya kita bandingkan lagi. FOH applied ini dijadikan dasar untuk perhitungan untuk pembebanan FOH ke produk. Artinya yang dibebankan ke WIP itu adalah FOH applied atau applied FOH, bukan FOH control. FOH control ini tidak dibebankan ke produk. Sekali lagi ingat-ingat ini penting. FOH applied inilah yang akan dijadikan dasar perhitungan untuk pembebanan FOH ke produk. Jadi yang akan menjadi komponen total biaya produksi atau manufacturing cost itu kalau perusahaannya menerapkan normal costing bukan FOH control melainkan FOH applied. Jadi total manufacturing cost under normal costing itu sama dengan DM ditambah DL ditambah, perhatikan, ditambah FOH applied. Bukan ditambah FOH control, apalagi ditambah FOH applied plus lagi FOH control, itu semakin lebih ngaco. Ya, semakin lebih ngaco. Loh Pak, logikanya bagaimana Pak? Saya belum make sense, belum ngerti kenapa kemudian yang ditambahkan ke DM plus DL dalam rangka kemudian menghitung total biaya produksi kok FOH applied, bukan FOH control. Jawabannya simpelnya gini. Kan ini
perusahaan menerapkan normal costing. Under normal costing, FOH-nya didasarkan pada tarif yang sudah disetting di awal. Berarti pembebanan biaya produksinya pakailah FOH applied. Kalau kemudian under normal costing masih FOH yang dibebankan ke produk itu pakai FOH control, itu namanya bukan normal costing, melainkan actual costing. Paham? Saya ulang kalau masih belum ngerti. Kan under actual costing itu kan DM, DL, FOH. Kan gitu. Semuanya DM, DL, FOH-nya. Kalau actual costing semuanya actual. Artinya kalau under actual costing, maka DM plus DL plus FOH actual. Kan gitu. Nah, kalau kemudian under normal costing kok masih juga pakai FOH control yang actual, lah itu namanya bukan normal costing, melainkan actual costing gitu loh. Ngerti ya? Jadi under normal costing, maka biaya produksi yang dihitung yaitu total manufacturing cost atau FOH yang dibebankan ke produk itu adalah FOH applied yang didasarkan pada predetermined FOH rate. Jadi total manufacturing cost-nya kalau ditanya, jika perusahaan menerapkan normal costing adalah DM plus DL plus FOH applied. Ngerti ya sampai di sini ya? Oke, jangan sampai keliru. Maka tadi juga saya bilang, jangan kemudian dua-duanya ditambahkan semuanya untuk menghitung total manufacturing cost. Itu ngawur. Itu malah tambah ngawur banget itu. Ya, paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, berikutnya kita komparasi lagi. FOH applied itu nilainya dihitung dengan mengalihkan tarif FOH dengan basis yang digunakan. Yang tadi, contohnya yang sudah kita bahas tadi yang di sini ini ya. Sementara kalau FOH control itu nilainya dihitung dengan mendasarkan pada dokumen sumber real. Maksudnya gimana Pak? Kok didasarkan pada dokumen sumber real? Maksudnya gini, bayar upah tenaga kerja tidak langsung atau indirect labor. Berarti itu kan si labornya ada slipnya kan gitu. Slip atau kwitansi, oh ini loh upahmu udah tak bayar gitu. Oleh si perusahaan manufaktur. Dia ada slipnya, ada slip, katakanlah slip gaji gitu ya. Slip gaji, ada slip gajinya. Ya, ada slip gajinya. Jadi ada dokumen sumbernya. Dokumen sumbernya apa? Slip gaji. Ini untuk dasar pencatatan FOH control. Jadi nilainya dihitung dengan mendasarkan pada dokumen sumber real. Kalau depreciation gimana Pak? Depreciation ini juga ada catatannya, ada jurnalnya. Yaitu depreciation expense di debit, kreditnya accumulated depreciation. Itu dokumen sumber untuk mencatat FOH untuk depresiasi. Ya, FOH yang berasal dari depresiasi. Itu yang berdasarkan jurnal depreciation expense pada accumulated depreciation itu adalah FOH control. Ada sumbernya. Nah, kalau yang tadi Pak membayar indirect labor itu, kalau yang FOH applied ini nggak pakai sumber itu, nggak pakai sumber slip gaji, nggak usah pakai, langsung hitung aja kan gitu. Ya, bagaimana dengan depreciation Pak? Nah, kalau depreciation yang FOH applied ya, depreciation yang FOH applied ini sama kalau yang depreciationnya. Ya, misalkan depreciation pakai straight line gitu, misalkan. Dia pakai straight line, misalkan setiap bulan ini didepresiasi misalkan 100.000 ya wes. Ya, ini nanti akan sama kalau depreciation ya, baik FOH applied atau FOH control nilainya akan sama 100.000. Beda dengan yang tadi ya, yang bayar indirect labor tadi, mandor tadi. FOH applied-nya 1 juta, FOH controlnya, slip gajinya, realnya, isinya 1.500.000 gitu. Ya, itu maksud dari dokumen sumber yang digunakan dalam pencatatan FOH. Kalau FOH control, sekali lagi saya ulang, ada catatannya, ada dokumen sumbernya. Sementara kalau FOH applied nggak ada. Langsung just compute, just hitung gitu aja ya, hanya dihitung aja selesai. Berikutnya, komparasi berikutnya, FOH applied itu dokumen sumber pencatatannya adalah perhitungan berdasarkan tarif FOH aja. Udah pakai tarif aja. Ya, dokumen sumbernya cuma satu, tarif, udah selesai. Kalau FOH control, dokumen sumber untuk pencatatannya banyak. Ada faktur, ada kwitansi, ada struk atau bukti bayar, ada catatan, ada bond gitu ya. Nah, itu adalah dokumen sumber untuk mencatat FOH control. Ada dokumen sumber pencatatannya. Faktur, kwitansi, bond, struk, bukti bayar, catatan lah, pokoknya itu semua. Terus yang terakhir komparasinya saldo normal. Nah, kita bicara saldo normal. Saldo normal untuk akun FOH applied atau applied FOH adalah kredit. Loh Pak, kok kredit? Iya,
Kalau perusahaan itu menggunakan pengukuran dan pencatatannya biaya produksinya itu menggunakan normal costing, kan berarti nanti yang dibebankan adalah FOH applied. Pembebanan biaya produksi, maka debitnya adalah WIP, kan gitu kan ya. Debitnya WIP, kemudian kreditnya adalah FOH. Ya, untuk yang FOH ya, kreditnya adalah FOH. FOH-nya kita tanya, FOH-nya kalau dia itu under normal costing berarti FOH apa? Ya jelas FOH applied. Kan gitu. Berarti saldo normal untuk FOH applied itu ada di sisi kredit nih, ya. Berbeda dengan FOH control, saldo normalnya ada di sisi debit. Ya, ada di sisi debit. Ambil contoh misalkan membayar upah mandor, indirect labor. Bayar kan berarti kreditnya cash, ya. Membayar kan berarti kreditnya cash. Kreditnya cash. Cashnya berkurang karena bayar. Debitnya apa? Karena ini indirect labor, FOH control based on cash yang dibayarkan, maka yang di debit di sini jelas FOH control. Oke, simpelnya karena dia muncul pertama kali ini si FOH controlnya di sisi debit, maka kemudian dikatakan saldo normal untuk akun FOH control ada di sisi debit. Ini loh, kemunculan pertama kalinya ada di sisi debit. Kalau yang ini kemunculan pertama kalinya FOH applied ada di sisi kredit. Oke, jelas? Paham ya? Oke, jelas, sudah paham. Nah, nanti di akhir periode baik FOH applied maupun FOH control ini akan ditandingkan dan di closing. Kan tadi sudah kita singgung ya, bahwa sebenarnya itu perusahaan mau bentuknya apakah perusahaannya itu jasa atau dagang atau manufaktur, ya ending-endingnya dia harus bikin laporan keuangan juga, dan itu dipertanggungjawabkan untuk external users. Kalau untuk external users maka ada standarnya, ada standar akuntansi keuangan, kan gitu. Itu ranahnya financial accounting, dan tadi sudah kita bahas juga bahwa financial accounting itu pakai actual costing, tidak boleh pakai standar costing ataupun pakai normal costing. Nah, kalau begitu ini ya, normal costing, kalau si perusahaan ini menggunakan normal costing, maka kemudian harus di-adjust dong, agar supaya kemudian menjadi actual. Nah, adjustmentnya itu harus dilakukan di akhir periode. Artinya, FOH applied dan FOH controlnya ini akan ditandingkan dan di closing. Akan ditandingkan dan di closing. Ya. Loh Pak, kenapa harus ditandingkan dan di closing? Jawabannya adalah, loh sebenarnya FOH itu sebenarnya hanya satu aja, yaitu FOH control. Karena kan mau menyusun laporan keuangan untuk external user. Berarti yang sah adalah FOH control. Maka kemudian FOH applied ini harus dihilangkan. Nah, menghilangkannya gimana? Ya ditandingkan aja tinggal dengan FOH control. FOH applied ditandingkan dengan FOH control, itu nanti di close. Hilang. Ya, hilang. Paham ya? Tapi ngelaksanainya di akhir periode, bukan di awal periode, bukan juga di tengah periode. Sama juga ketika dulu kita belajar akuntansi dasar kan gitu. Di akuntansi dasar yang namanya jurnal penutup, jurnal penyesuaian gitu ya, jurnal penyesuaian dulu, jurnal penyesuaian, dan baru kemudian jurnal penutup, itu pasti dilakukannya di akhir periode. Kalau periodenya itu sama dengan periode angka tahun, berarti tanggal 31 Desember, barulah kemudian di situ ada jurnal penyesuaian dan jurnal penutup atau closing entries, adjusting dan closing entries di akhir periode. Oke, nggak mungkin di tengah atau di awal ya. Oke, terus nah nanti Pak, kalau FOH applied dan FOH controlnya ini ditandingkan, bisa jadi kan ada selisih Pak, karena jumlahnya tidak sama antara applied dan control. Jawabannya adalah yes, exactly. Pasti ada beda. Ya, pasti ada beda. Nah, perbedaannya itu, selisihnya itu atau gapnya itu nah nanti yang akan menyebabkan ada yang namanya over applied atau under applied FOH. Ya, over applied atau under applied FOH. Ini menunjukkan selisih beda antara FOH control dan FOH applied. Kalau FOH applied-nya itu lebih gede daripada FOH control, maka disebut sebagai over applied FOH. Kan gitu.
Sebaliknya, kalau FOH applied-nya ini lebih kecil daripada FOH control, atau FOH based on hitung-hitungan itu lebih kecil jumlahnya daripada FOH yang real dibayarkan per cash, maka yang seperti itu disebut sebagai under applied FOH. FOH-nya kurang ditetapkan. Nah, sama juga dengan FOH applied dan FOH control ini, over atau under applied FOH ini akan di-adjust dan di closing. Kapan? Di akhir periode. Closingnya kemana? Closingnya bisa ke COGS atau bisa juga ke akun-akun komponen inventory di perusahaan manufaktur. Oke, tapi ini ada bedanya, ada apa ya? Bukan standar sih, pakem ya. Ada pakemnya, ada rule of thumb-nya. Kalau selisih antara FOH control dan FOH applied-nya ini tidak material atau kecil selisihnya, atau tidak signifikan atau tidak material, maka langsung aja di closing hanya ke COGS. Saya ulang, jika selisih antara FOH applied dengan FOH controlnya itu tidak signifikan atau tidak material atau jumlahnya relatively small, kecil gitu ya, maka untuk nge-close-nya gimana? Langsung aja di close ke akun COGS. Selesai ya, satu aja, jangan ke tambah-tambah akun yang lain yang nggak perlu kalau jumlahnya tidak material. Nah, sebaliknya kalau jumlahnya signifikan atau material atau besar jumlah selisih antara FOH applied dan FOH controlnya, jumlahnya gede, terus bagaimana Pak? Nah, kalau ini nggak boleh sendirian aja di close ke COGS, tidak boleh sendirian. Kalau tidak boleh sendirian gimana Pak? Harus dibagi secara pro rata ke komponen inventory untuk perusahaan manufaktur ini. Harus dibagi ke komponen inventory. Apa aja Pak komponen inventory? Komponen inventory itu ada raw material, work in process, finished goods, dan COGS. Lupa COGS kan bukan inventory. Iya, COGS memang bukan inventory. Ya, itu kalau dilaporkan di neraca. Tapi sebenarnya COGS itu kan juga komponennya adalah DM, DL, dan FOH. Itu adalah inventory, hanya saja inventory-nya sudah bukan lagi menjadi miliknya si perusahaan. Ya, sudah bukan lagi menjadi miliknya si perusahaan, maka namanya COGS. Nah, COGS itu yang mencatat adalah si perusahaan. Nah, ini ketempuhan juga gitu loh, ini dijadikan alokasian juga. Oke, jadi saya ulang, ketika selisih antara FOH applied dan FOH controlnya ini material atau besar jumlahnya, maka harus dibagi pro rata ke akun-akun komponen inventory di perusahaan manufaktur, yaitu raw material, work in process, finished goods, dan COGS. Nah, khusus untuk raw material ini tidak boleh dialokasiin, tidak boleh mendapatkan alokasian dari selisih atau selisih FOH applied dan FOH control atau over atau under applied tadi. Nggak boleh dapat raw materialnya. Loh Pak, kenapa raw material itu tidak digunakan untuk adjustment atau closing atas over atau under applied FOH? Kenapa dia tidak mendapatkan nilai alokasian dari selisih antara FOH control dan FOH applied? Jawabannya gampang, simple aja. Kenapa? Karena raw material itu belum sama sekali diproses. Ingat bahwasanya yang namanya raw material itu percentage of completion-nya adalah masih sama dengan 0%, alias barangnya belum dioper ke bagian produksi, belum sama sekali dijamah oleh para pekerja di departemen produksi. Lah kalau dia belum dijamah, belum diolah, belum dimasukkan ke dalam aktivitas konversi, maka mosok kemudian dia akan dikasih alokasian selisih FOH control dan FOH applied? Ya nggak mungkin. FOH control atau FOH applied itu kan bagian dari biaya konversi. Biaya konversi itu adanya masuk ketika kemudian berada di departemen produksi. Kan gitulah. Sementara ini raw material sama sekali belum masuk ke proses atau tahapan produksi. Percentage of completion-nya masih sama dengan 0%. Nah, kalau begitu ya jangan dikasih alokasian atas FOH. FOH itu merepresentasikan, memiliki makna bahwa proses produksi sudah dilakukan, atau dalam artian percentage of completion-nya pasti more than 0%.
Paham ya? Itu simpulan, alasan kenapa raw material tidak digunakan untuk adjustment dan closing atas over dan under applied FOH. Berarti simpulannya, singkatnya yang tadi, ketika selisih over atau under applied FOH itu gede material, akan dibagi secara rata ke komponen inventory, pro rata, proporsional ke komponen inventory. Ini simpulannya yang akan dialokasi, mendapatkan alokasian under atau over applied FOH adalah hanya WIP, finished goods, dan COGS. Raw material tidak atau jangan dikasih alokasian under atau over applied FOH. Oke, paham ya sampai di sini ya? Oke, kalau begitu kita sudah bahas semua bagaimana accounting treatment untuk job costing, perusahaan manufaktur yang mengimplementasikan job costing. Oke, kita lanjut di part berikutnya, kita akan lihat bagaimana ilustrasi atas job costing ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.